Oke, kita akan coba sebelum kita bahas ke yang lain, kita akan coba bahas sedikit mengenai komoditas ya. Jadi kalau kita lihat komoditas minyak ini kan bergerak menguat lagi. Ini adalah chartnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin sejak announcement itu komoditas minyak ini kan udah bergerak menguat ya untuk Brent. Ini teman-teman lihat pengumumannya itu kan sekitar minggu lalu dia terus bergerak menguat terus. Jadi sentimennya adalah ini teman-teman. Jadi OPEC ini kan memangkas untuk productionnya 2 juta barrel per hari karena ngelihat harga minyak ini rendah nih teman-teman. Jadi kalau mereka sebagai negara produsen minyak, mereka pasti kan berharap harga minyak ini tinggi biar lebih cuan. Intinya kan seperti itu. Jadi itu melihat harga minyak terlalu rendah, tapi sebenarnya di satu sisi ternyata permintaan dari Amerika Serikat ini membaik masih. Ini juga kelihatan ya di sini teman-teman. Ini kelihatan dari angka productionnya, dari angka konsumsinya untuk minyak. Ini kan masih bertumbuh ya dari Amerika Serikat. Sehingga ini membuat OPEC buat kayak, oh yaudah kalau gitu kita potong production aja. Akhirnya harga minyak naik. Terus sebenarnya yang cukup menarik adalah di sini ya. Kalau teman-teman perhatiin, orang-orang kan banyak yang nanya nih. Lalu hubungannya korelasi antara harga minyak dan inflasi itu seperti apa? Ya kan? Kalau kita perhatikan ini adalah chart yang kita bikin ya dari tim investment specialist melihat bahwa sebenarnya korelasi antara harga minyak dan inflasi teman-teman. Jadi rule of thumb-nya ini pernah dikatakan oleh Jerome Powell ya. Setiap $10 per barrel, setiap kenaikan harga minyak $10 per barrel, ini dapat menaikkan inflasi 0,2% dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Ini di luar kenaikan harga-harga bahan pokok dan sebagainya ya. Ini kita cuman ngelihat dari harga minyaknya doang. Jadi kalau harga minyak ini untuk Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi harga minyak itu naik $10 per barrel, inflasi naik 0,2. Ditambah lagi kalau harga minyak naik, pasti harga bahan makanan, harga komponen, harga ini, harga itu, semuanya ikutan naik. Sehingga itu akan selalu ya berbanding lurus dengan antara inflasi dan kenaikan harga minyak. Nah, inilah yang membuat market itu mulai masih mengekspektasikan, waduh ini kayaknya susah nih untuk inflasi Amerika Serikat turun. Jadi kalau inflasi Amerika Serikat itu susah turun, berarti kan The Fed harus menaikkan suku bunga lebih agresif ya. Jadi itu yang mulai di-pricing-inkan oleh market. Lalu kalau kita lihat jadi untuk bursa regional ini seperti apa? Ya, bursa regional seperti yang teman-teman ekspektasikan ini masih bergerak terkoreksi ya. Bursa regional ini Dow Futures udah bergerak di zona hijau. Tapi kita nanti lihat nanti malam seperti apa. Ini bursa Asia mayoritas masih merah, bursa Eropa ini bergerak mix. Di Jerman ini sudah dibuka hijau, tapi untuk rata-rata sih market kemungkinan juga masih akan bergerak volatile ya. Sebenarnya terus yang bisa menjadi sentimen positif apa nih teman-teman? Dari tadi kan kita bilang wah ini kayaknya negatif. Ya kan? Lalu kemungkinan yang bisa menjadi sentimen positif apa? Menurut saya untuk untuk Q4 ini kita bisa masih fokus di komoditas. Wah, emang komoditas batu bara masih menarik, Bro Glenn? Menurut saya ini bisa menjadi last push untuk di komoditas batu bara ya. Untuk tahun ini mungkin ya ini adalah nafas-nafas terakhir untuk tahun ini ya teman-teman. Untuk tahun ini kita bisa lihat ini adalah story yang mungkin ya nanti menjelang winter kita masih bisa ngeliatin batu bara, tapi setelah itu ya mungkin kita harus sudah move on ke sektor lainnya. Kenapa batu bara? Kalau teman-teman perhatikan untuk komoditas ini kita lihat dulu ya. DAX TTF ini adalah komoditas gas di Eropa. Nah, memang harga gas di Eropa ini kan masih cukup volatile ya. Karena kan mengikutin nanti untuk supply demand. Kalau teman-teman tahu ini harganya kan sebenarnya udah mulai turun karena ada dua hal. Yang pertama, jadi kayak dari
dari produsen supplier gas dari Rusia, Gazprom, itu mereka kan mengatakan oke, kita akan mulai supply gas ke Eropa lagi nih teman-teman. Jadi itu bisa menjadi sentimen positif. Lalu di luar itu kalau kita perhatikan beritanya ya, jadi di Eropa itu kan mereka sudah ada pasokan gas sampai bulan Oktober. Nah itu di Jerman teman-teman. Jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa harga natural gas dan TTF ini turun. Cuman perlu teman-teman ingat selalu ya, ini untuk komoditas energi itu mirip-mirip. Menjelang winter, konsumsi untuk komoditas energi ini kan naik. Mau itu batu bara, mau itu natural gas, menjelang winter itu naik. Nah, jadi kita bisa ekspektasikan nanti di bulan November, bulan Desember, ini bisa ada kenaikan nih teman-teman. Nah, kalau ada kenaikan, ya kan, tentunya untuk komoditas batu bara kan juga ikutan naik. Karena batu bara adalah substitusinya dari natural gas tadi, contohnya misalnya. Jadi menurut saya, kayak apalagi kita melihat di China, ini kan ekonominya udah mulai reopening dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi satu sentimen positif untuk komoditas batu bara. Bisa kita bilang ini akan menjadi last push ya untuk menjelang winter nanti. Apakah mungkin kalau komoditas batu baranya harganya misalnya mencapai harga tertingginya, ini kan berarti tertingginya ini di kisaran 400-an ya. Menurut saya agak susah kalau bisa balik ke kisaran 460 ini. Cuman untuk bisa bertengger let's say di dekat-dekat 400, di harga sekarang sampai 400 ini masih sangat mungkin. Karena balik lagi kayak yang saya bilang tadi, itu kan untuk konsumsi batu bara, komoditas energi ini akan meningkat ya menjelang nanti winter. Nah, terus kalau gitu saham-sahamnya menarik apa nih? Kalau kita ngomongin ini, saya akan bahas sekilas aja ya untuk komoditas batu bara ya, karena mungkin teman-teman udah bosen banget kita ngomongin coal terus. Tentunya kalau kita ngomongin komoditas batu bara, ya salah satunya Adaro sebagai salah satu yang terbesar ya teman-teman. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya cukup menarik. Cuman ya teman-teman perlu perhatiin ya. Ini kan sebenarnya dia masih bergerak sideways ya. Kalau dia ada koreksi-koreksi mendekati support, teman-teman bisa lakukan entry. Terus untuk Indika ini sebenarnya juga masih cukup menarik. Nah, dia ini kan ada koreksi. Kenapa supportnya di sini? Dia sebenarnya kan ada gap di sini. Nah, teman-teman bisa coba tunggu di sini. Resisten, misalnya kita tunggu paling dekat di sini. Nah, ini kan dari sini ke situ dari support. Harga sini kan lumayan. Let's say teman-teman mungkin 10% masih bisa. Bumi kita akan bahas juga. Indi dulu, Indi tadi udah, ITMG ini dia kan juga lagi agak turun, nah ya kan, rata-rata sama, teman-teman bisa coba lakukan buy on weakness. Ini coba dicicil aja, kan ada supportnya di sini 2. Jadi dekat-dekat 4900, dekat-dekat 8. Pani akan kita bahas. Lalu yang terakhir komoditas batu bara, ini ada di Bumi. Nah, Bumi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kan banyak gap ya teman-teman. Dia ini banyak gap. Dekat-dekat sini ada gap di dekat 166. Mungkin di event yang one day aja kelihatan kok. Nah, dekat 166 ada gap, dekat 142 ada gap. Jadi kalau mau teman-teman bisa lakukan buy on weakness ya. Mendekati 166, ini coba cicil beli dulu. Terus kalau misalnya koreksi lagi ya next supportnya di 142. Adaro secara overall masih oke ya untuk saham-saham batu bara, teknikalnya juga masih oke. Nah, ini saya mau nunjukin sedikit, ini adalah angka production-nya. Jadi kalau kita tadi udah ngomongin teknikalnya, ini adalah angka-angka production, di mana memang kalau sesuai target ya teman-teman. Jadi ini kan hampir semuanya ini sepakat ya, kalau bisa kita bilang semua coal producer ini melihat kenaikan produksi ini bisa dikejar di kuartal 3 dan kuartal keempat.
Kenapa? Pas Q1 kemarin kan curah hujannya itu tinggi, jadi production nggak terlalu bagus. Pas masuk semester 1 itu udah mulai naik. Terus pas udah masuk di kuartal 3 itu curah hujannya sudah membaik. Dan di kuartal keempat itu ada permintaan kenaikan dari China. Kenapa ada dari China? Karena menjelang winter. Jadi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya untuk angka-angka production, ini semuanya juga cukup oke. Mayoritas ini kan ekspor ya. Adaro itu sekitar 77%, Indi 71%. Jadi sisanya itu kan DMO ya. Terus ITMG, kalau Harum ini hampir justru hampir 90% ekspor. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya harga acuan Newcastle-nya menguat duluan, sebenarnya Harum ini paling diuntungin. Tapi ini kan dia ada nikelnya, jadi mungkin agak terseok-seok. Jadi sebenarnya paling diuntungkan kalau kenaikan harga batubara acuan Newcastle menguat, itu adalah di ITMG, karena dia mayoritas kalori tinggi dan lebih banyak ekspor. Kalau bumi ini masih banyak jual ke dalam negeri ya teman-teman. Jadi memang kalau bumi ini agak susah kalau kita mengacu kepada Newcastle-nya sendiri. Jadi kalau untuk bumi, mungkin ya kita lebih liatin dari technical dan juga dari ICI ya namanya. Kalau ICI itu untuk Indonesia tuh, untuk harga batu baranya Indonesia seperti apa. Nah itu mungkin yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Kalau kita lihat di ICI, ini kan juga sebenarnya masih cukup menarik nih untuk di ICI. Untuk ICI ini kan belum ada, juga belum turun ya. Ini untuk chartnya sendiri. Nah, jadi kan sebenarnya masih menguat ya untuk harga batu baranya. Ini ICI ini harga batu bara acuan yang digunakan di Indonesia nih. Jadi sebenarnya masih oke teman-teman untuk Indonesia sendiri. Terus saya bilang tadi menjelang PTBA ya, sorry lupa. Yang menjelang winter ini tentunya masih cukup menarik. Terus PTBA ya tadi ya, sorry ketinggalan PTBA. PTBA ini kan dia mostly dalam negeri ya, dan juga ada mengikuti harga DMO. Tapi ya kita nanti ngelihat gimana dari Blue yang akan diterapkan oleh pemerintah, karena itu kan akan ada subsidi. Kalau misalnya Blue-nya jalan, PTBA diuntungkan nih. Grup Anin, oke kita akan bahas. Ya, ini PTBA ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk PTBA ini cukup menarik, semua rata-rata mendekati support ya. Kayak tadi dari PTBA, Indi, ITMG, jadi bisa lakukan buy on weakness. Terus ADMR, ada yang coba nanya ADMR. ADMR sebenarnya ini masih bergerak di uptrend channel. Ini dia juga di dekat-dekat support, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya untuk ADMR, masih cukup menarik juga. Teman-teman bisa lakukan buy selama dia nggak break ke bawah 17.20, itu untuk ADMR. Bumi tadi sudah dibahas ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan, itu nanti teman-teman bisa coba cek ya. Itu untuk yang ketinggalan, kita ada rekamannya itu teman-teman. Tinggal masuk aja ke Instagramnya Trimega Sekuritas, di situ ada replaynya. Oke, setelah komoditas batubara kita akan bahas komoditas minyak. Seperti yang saya tunjukkan tadi di sini ya. Jadi komoditas minyak ini kan masih bergerak menguat ya teman-teman. Kenapa menguat? Ya karena OPEC ini dia cut production, terus konsumsi dari Amerika Serikat ini menguat. Ya kan, kalau kita perhatiin di sini sebenarnya dari Amerika Serikat ini angkanya masih konsumsinya meningkat nih, kalau teman-teman perhatiin ya kan, konsumsinya masih meningkat, jadi itu bisa bikin harga minyak sebenarnya masih menguat. Medco sebenarnya ini masih bergerak sideways ya, kalau dia break berpotensi untuk melanjutkan penguatannya ini Medco sebenarnya. Terus kalau oil-oilan proksinya sebenarnya yang langsung gapnya Medco di berapa? Apakah sudah ditutup? Sebenarnya gap. Kalau kita ngomongin gap yang di bawah ini masih ada ya Pak ya. Dia ini ada di dekat 930. Ada gap di 930. Itu belum ditutup sebenarnya gap yang di bawah sini. Kalau yang di atas ini juga, yang di atas nggak ada gap sih sebenarnya. Yang di bawah justru.
Elsa gimana ya pergerakannya? Elsa sebenarnya mirip-mirip nih. Nah, masih bergerak sideways, kena resisten, ya kan? Ini kena resisten di sini, terus akhirnya kempes. Jadi mungkin ya ini terus kan dia ada gap di dekat-dekat sini ya, ada gap di 314 teman-teman untuk Elsa. Terus Pegas seperti apa? Pegas ini sebenarnya yang menarik. Ada gap udah ditutup. Hari ini juga kembali bergerak menguat ya teman-teman. Kalau kita lihat ini dia kan ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Supportnya ada di 1785 dan 1735. Jadi untuk komoditas minyak ini masih cukup menarik nih sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba. Pegas gak jadi. Ini Pegas nih teman-teman. Ini Pegas nih. Ya kan? Nah, ya jadi Pegas ini masih cukup menarik kalau teman-teman cari ide. Oke, terus di luar komoditas minyak ada apa lagi? Kayaknya tadi ada yang nanya panin ya, grup-grup panin. Oke, kita akan coba bahas untuk grup panin. Ini grup panin. Kalau yang teman-teman penasaran, ini saya share-nya di mana? Ini kita ada Trimegah Telegram ya. Ini channel. Jadi teman-teman nanti tunggu aja di Instagram kita untuk announcement. Atau kalau teman-teman yang sudah menjadi nasabah, itu kan pasti sudah familiar. Kita ada yang namanya Trim Ideas, di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi, update market. Jadi panin, kenapa panin menarik? Kenapa paninnya bergerak menguat? Kalau teman-teman dengar, sebenarnya kan yang mau dijual ini kan adalah ini ya. Si PNBN ini mau dijual di kisaran, ya sekarang kan valuasinya 1,25 PBV. Biasanya secara historis bank-bank itu kalau dijual itu di 1,5 sampai 2 kali PBV teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak PNBN ini sebenarnya masih cukup menarik nih, ya kan? Kalau jadi dijual, kuncinya adalah itu. Kalau PNBN jadi dijual, si PNLF ini akan mendapatkan special dividend. PNLF dan PNIN adalah dapat special dividend. Terus ada yang spekulasi juga dari Bank Danamonnya. Kenapa Bank Danamon diikut-ikutin? Karena yang dikabarkan menjadi calon pembeli untuk PNBN kan adalah MUFG. MUFG sudah punya Bank Danamon. Jadi harus ada yang menjadi, let's say Bank Danamon ini menjadi surviving entity. Kalau misalnya si PNBN dan Bank Danamon merger, misalnya kita berandai-andai dulu. Ini kan masih gosip ya di market. Kalau misalnya jadi merger, ya itu bisa jadi potensi juga yang menarik untuk dari grupnya MUFG si Bank Danamon ya. Makanya sebenarnya naik nih. Kalau kita lihat di PNBN, PNLF, PNIN, PNBS-nya juga teman-teman. Lalu gimana teknikalnya kita akan coba lihat ya. PNBN secara teknikalnya seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman liatin dari secara teknikalnya ya. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, jadi kan ada potensi dia dijual ya let's say di 1,5 sampai 2 kali PBV. Sekarang ini valuasinya ini kan di 1,25 kali PBV ya. Kalau misalnya dijual let's say di 1,5, itu kemungkinan dia akan dijualnya di harga 2.830. Berkaitan akuisisi PNBN, mana yang paling diuntungkan? Oh, yang paling diuntungkan tentu saja ya PNBN ya teman-teman, karena yang langsung dapat ya PNBN. Cuman ya kita balik lagi ya, kalau ini kan berandai-andai kalau PANS mungkin maksudnya si PNLF ya, dividennya gede. Karena kalau PNBN dijual yang dapat duit kan PNLF. Terus PNLF-nya seperti apa? Ini tapi balik lagi ya, kalau jadi dijual semua ini kan kalau. Terus PNIN, ini kalau kita lihat oke, agak nge-lag nih. Nah ini PNIN, ini dia cakep membentuk hammer, resisten terdekat di 1495. Oh ya, kalau
Pans di DPR 60% itu nggak ada hubungannya dengan dijual ya. Mungkin berarti dia sebelum-sebelumnya sudah segitu, teman-teman. Terus Jcon gimana view-nya? Oke, kita akan lihat Jcon dulu. Mungkin untuk blue chips kita akan bahas terakhir ya. Jcon dulu. Nah, Jcon ini sebenarnya kita tadi juga udah rekomendasiin buy on weakness. Jadi kan dia memang masih agak turun ya. Jadi kita coba buy on weakness, teman-teman bisa lakukan coba beli dekat-dekat 162. Tapi yang perlu diingat ini 149 nih. Karena dia kan kalau 149 jebol, teman-teman lakuin stop loss. Kenapa kalau 149 jebol? Karena ini kan berarti ada potensi dia ngebentuk double top dan neckline-nya di 149. Ya kan? Kalau 149 jebol, teman-teman lakuin stop loss. Oh ya, PNBS-nya belum tadi, ketinggalan satu. Nah, PNBS ini sebenarnya kan dia baru break dari area sideways-nya. Ini resisten sebelumnya kan di sini. Nah, ini sebenarnya ini kan support bukan resisten. Nah, ini. Jadi kalau ada koreksi-koreksi selama bertahan di sini dia masih bergerak di atas area sideways-nya ini, teman-teman. Ya kan ini kan ada sorry. Tadi supportnya di situ. Ini kan support yang sebelumnya, resisten sebelumnya kan di sini. Ya kan? Setelah kena ini tadi akhirnya kempes lagi. Jadi ya ada kemungkinan dia akan bergerak sideways 83 sampai 92. Pans ini ya barangnya kok kayaknya nggak gitu liquid ya Pans ya. Coba kita lihat deh teman-teman PANS. Pans ini nggak gitu liquid ya kalau teman-teman lihat nih. Bid overnya cuma ratusan lot, jadi skip. Itu untuk Pans. Bumi tadi kita sudah bahas APLN dan view property. Oke, jadi property ini sebenarnya kalau kita lihat dari data-data marketing sales ini kan cukup oke ya sebenarnya data-data marketing sales. Cuman balik lagi nih teman-teman. Market sekarang ini kan masih penuh ketidakpastian. Tahun depan ada potensi resesi dan sebagainya. Indonesia meskipun should be better lah dibandingkan negara-negara lainnya. Cuman dibalik lagi, kalau di negara-negara luar pada kena resesi, slowing down, Indonesia juga pasti akan kena impact meskipun mungkin lebih baik. Nah, jadi menurut saya untuk sektor properti kita mungkin akan lihatin perkembangan dari ekonomi global, perlambatannya seberapa dahsyat, ya kan? Nah, kalau sampai dahsyat banget, ya Indonesia mau nggak mau kena impact, ya menurut saya sektor properti yang ada kenaikan suku bunga belum menarik, ya kan? Coba misalnya untuk sektor properti itu di SMRA, ya kan? Ini kok sebentar ya, ini saya ganti dulu. Ini ada yang ketinggalan, MA100 hilang. SMRA ini dia lagi diambang, mati segan hidup pun tak mau untuk SMRA. Tapi skip dulu ya. Kita lihat dulu nanti tahun depan lah kita ngeliat market ini kan menurut saya kalau nanti udah switching dari mengurangin reduce di komoditas, kemungkinan yang akan diburu dulu blue chipnya dulu sih teman-teman. Jadi properti ini menurut saya belum, cuman bisa di watch, mungkin story-nya tahun depan mungkin boleh mulai cicil lagi kalau ada rotasi. Tadi naik banyak padahal asing jual. Setuju Telkom, kita akan bahas blue chip big caps. SMRA, CTRA, CTRA ini beda sama. Nah, CTRA doang sebenarnya yang berhasil rebound, sisanya belum ya. Kalau untuk properti APLN-nya bagaimana? Nah, ini juga sama ya. Semuanya lagi uji support, kemungkinan akan kembali bergerak sideways dulu di sini nih teman-teman. Ini yang berpotensi untuk kembali bergerak sideways dulu ya. Ini di
APLN ya. Teman-teman perhatiin. Ini BSD udah support, betul. BSD tadi udah ya? Yes, dekat-dekat. Kalau ngomongin dekat support ya SMRA lebih dekat. Cuman balik lagi belum ada katalis teman-teman. APLN tadi sudah. Terus coba kita lihatin yang small capsnya. Asri ini juga belum kemana-mana. Kalau kita perhatiin sebenarnya kan mirip-mirip ya dari teknikalnya untuk properti-propertian ini. Pegas ya setuju untuk oil-oilan masih menarik Pegas dan juga Medco. Terus kita akan coba sedikit bahas mengenai blue chips ya, big caps. Mungkin teman-teman nggak gitu tertarik, tapi kita akan bahas karena menurut saya untuk saham-saham blue chip ini, kalau misalnya asingnya ini melihat inflasi Amerika Serikat sudah mulai melambat, dolar indeksnya sudah mulai turun. Kalau kita lihat kan sekarang di XY ini kan belum turun nih teman-teman. Kalau dolar indeksnya udah mulai turun, ini ada potensi kan balik lagi ke emerging market. Ya, kalau balik lagi ke emerging market, balik lagi ke Indonesia, tentunya salah satu yang dilirik duluan adalah saham-saham blue chip. Sekarang sih memang belum. Tapi ini bisa menjadi sektor atau pilihan setelah nanti ada rotasi dari sektor komoditas. MDKA kita akan bahas ya. Ini kalau Telkom, kalau teman-teman perhatiin dia rebound ya dekat-dekat support 4340, support selanjutnya 4190. Terus BBRI tadi saya juga saranin mengingat kayaknya selling pressure masih cukup gede. Jadi di sini kalau teman-teman balik lagi ya, kalau blue chips ini mungkin better strateginya adalah cicil. Mungkin kalau teman-teman yang investasi jangkanya agak panjangan, yang mumpung lagi turun-turun, cicil dekat-dekat support 4410 dan 4230. Ini untuk si BBRI. Terus kalau si BMRI, ini BMRI-nya ya. BMRI teman-teman juga sama, ini kan sebenarnya dia masih bergerak sideways teman-teman. Telkom, saya bilang kalau untuk blue chip ini jangka pendek masih agak susah ya, karena ya belum. Cuman kalau mungkin teman-teman cicil boleh lah, Mandiri. Terus tadi ada yang tanya ke Astranya seperti apa. Astra masih jebol. Kalau di saham-saham blue chip, big caps, Astra sih skip ya. Astra masih skip. Astra yang paling enggak sih. Ini kan KP. Ini ya, kalau kita perhatiin untuk di pergerakannya si INKP ini. Ini INKP. Terus ada di Tekim. Ini Tekim. Nah, Tekim ini sebenarnya kan dia ada resisten di dekat sini. Di 7.800. Terus dia kalau koreksi ya teman-teman bisa coba gunakan ini. Sebenarnya low-nya kan di sini ya. Ini kisaran ya, 7.050 sampai 7.200 itu support. Jadi teman-teman bisa coba cicil-cicil dekat-dekat situ 7.050 sampai di 7.200. Nah, itu untuk si Tekim. Terus ada yang nanya Inco. Oke, kita akan cobain pertanyaan ya sekarang. Inco belum terlalu menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba, ini kan dia ada resisten di sini. Supportnya ini terakhir kan dia sebenarnya ada beberapa gap ya. Di sini di dekat-dekat 6.100 untuk support. 6175 ini untuk supportnya ya teman-teman. Ini untuk Inco. Ini di internetnya udah jalan. ADMR tadi udah kita bahas. Terus
Kita lihat lagi Goto. Jekon masih oke, buy on weakness ya. Tadi udah kita jawab. Goto dia sekarang kan lagi bergerak sideways nih 234 244. Ini teman-teman bisa coba lakukan buy on weakness, cicil-cicil di area ini ya. Terus MDKA ini kayaknya banyak yang galau nih di MDKA. Oh, karena jebol. Iya, karena masih turun ya MDKA-nya. Iya. Ini sebenarnya kan bisa coba supportnya masih agak jauh ya kalau di situ. Ini kan low-nya di sini nih. Low-nya di sini. Untuk MDKA. Itu ada di 3710 dan 3520. Itu untuk MDK. Arto belum menarik ya. Bank digital ini kemungkinan masih turun dan terus masih turun kayaknya. Belum ada tanda-tanda perlawanan, jadi skip dulu. Friend kalau kita lihat ya, Friend ini kan sebenarnya dia juga di ambang-ambang nih. Ini kan low-nya sebelumnya. Ini di 77. Sekarang dia di 78. Cepro. Ini dia akan tes support ya dekat-dekat 56. 13 Oktober ada apa ya? 13 Oktober saya belum. Oh ya, 13 Oktober itu ada data inflasinya Amerika Serikat. Itu yang perlu ditunggu juga ya. Itu salah satu yang ditunggu itu teman-teman di 13 tanggal 13 ya. Terus kalau di luar itu besok itu akan ada rupsnya bumi ya. Itu juga salah satu yang ditunggu untuk pembahasan non preemptive right issue-nya ya. AISA ini supportnya di 172, resisten di 198. Hokinya kayak gimana? Untuk blue chip tadi kita udah bahas ya teman-teman. Kalau yang ketinggalan bisa cek. Hoki ini supportnya kan di dekat-dekat sini. Jadi balik lagi ya, dia akan coba tes support. Kalau 124 ini bisa mantul, ini menarik. Tapi ini kan kemarin volumenya tinggi banget, hari ini juga masih koreksi. Jadi coba agak tunggu-tunggu di bawah ya. SMDM ini cakep nih. Koreksi, mantul, koreksi. Ini jadi dia akan ngebentuk higher low terus ya. Jadi kalau ini koreksi pun, selama dia masih bertahan di atas dekat-dekat sini, selama dia masih bertahan di dekat-dekat yang berapa sih? Di atas mantul di atas 338, 336 ini masih cukup menarik, belum patah tren. Jadi sebenarnya Sliss kemungkinan ini kalau bau-baunya kayak gini, volume sih udah mulai turun ya, volume sih udah agak mendingan. Kita coba lihat dekat-dekat 300 dia bisa bertahan atau enggak untuk Sliss. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jadi agendanya yang perlu teman-teman tunggu besok itu kalau akan ada rupsnya bumi ya. Most likely sih kayaknya sih bakal forum untuk non preemptive right issue-nya. Kalau teman-teman tahu kan Salim masuk ya, jadi Salim akan punya kepemilikan di bumi. Terus selain itu nanti tanggal 13 itu ada data inflasinya Amerika Serikat. Itu salah satu yang ditunggu juga. Satu lagi saya ketinggalan yaitu ESA ini dia dekat support tadi mantul ya. And ESA ini sebenarnya cukup menarik nih teman-teman. Selama dia bertahan di dekat-dekat 920, 930 itu bisa dijadikan support. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk malam ini. Sampai ketemu di Market Up besok jam yang sama, jam 8. Thank you semua.